Halo sahabat Kompas, kembali lagi di series Kenapa Tidak bersama dengan saya Fania. Kali ini kita akan membahas dunia perkariran bersama dengan Bu Elin Rahman, yaitu seorang psikolog ternama dan juga penulis rubrik karir di Harian Kompas. Halo Bu Elin. Halo Fania. Selamat datang Ibu, gimana kabarnya? Baik sekali. Baik. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Oke, nah Bu, kali ini kita mau bahas hal yang mungkin sedikit berat nih Bu, karena memang ini sedang marak terjadi seperti itu di sekitar kita. Dan mungkin kalau kita bisa lihat fenomenanya adalah banyak sekali industri ataupun perusahaan yang besar yang kita pikir mereka bisa survive dalam jangka waktu lama, tapi ternyata mereka harus dengan terpaksa mem-PHK ataupun memberhentikan karyawannya dalam jumlah yang besar untuk bekerja seperti itu. Nah, kalau Bu Elin sendiri melihat hal ini itu seperti apa ya Bu? Apalagi kan pasti banyak sekali karyawan ketika yang terdampak ini merasa sedih, merasa mungkin emosinya tidak stabil dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana saya melihatnya? Betul. PHK kenapa tidak? Soalnya kalau buat saya ya, orang kalau udah bekerja di satu pekerjaan untuk 10 tahun berturut-turut dan di pekerjaan itu saja, yang ada itu dia mulai complacent, mulai apa ya, berada dalam comfort zone. Dan Betul. untuk berubah itu udah susah sekali. Padahal kiat di zaman sekarang ini adalah perubahan. Betul, setuju. Ya, jadi memang tanggung jawab perusahaan juga untuk memutar karyawan, merotasi karyawan agar supaya complacency ini tidak ada. Complacency itu berakibat tidak produktifnya perusahaan, tidak kuatnya orang bertanya-tanya mengenai bisnis proses dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kadang-kadang kinerja perusahaan tidak ada. Oke, ya ada industri-industri tertentu yang terdampak peraturan perusahaan, Betul. sehingga dia terpaksa melakukan PHK karyawannya. Ya itu sesuatu yang sedih sih. Betul. Karena misalnya karyawan juga baru 1-2 tahun bekerja di situ, tiba-tiba cut, pabrik tutup. Nah, Betul. itu memang menyedihkan sih. Force major misalnya Ya, seperti itu ya Bu betul. ya, karena memang bukan keinginan dari perusahaannya sendiri Betul, seperti itu, tapi ya. dengan keterpaksaan mem-PHK Ya. seperti itu. Ya. Oke, nah kira-kira bagaimana ya Bu untuk kita misalnya sebagai karyawan yang terdampak PHK mengelola emosi-emosi yang tadi disebutkan? Mungkin pasti kan udah pasti kita marah ya Bu ya, kita merasa tidak terima. Meskipun amarah kita atau kita merasa tidak terima bukan ke perusahaan, tapi ya kenapa gitu. Sebetulnya tidak terima sama situasi sih. Situasi, betul. Sebetulnya gini, PHK hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan itu kan kayak orang kawin ya. Betul. Ya, masing-masing saling membutuhkan. Jadi kalau misalnya perusahaan mengusulkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, sebetulnya itu kan pasti sudah dipikirkan sama-sama. Sebab mencari karyawan yang bagus itu juga tidak gampang. Jadi kalau misalnya dia terpaksa harus memberhentikan karyawan, itu pastinya ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya saja dia harus mengikuti peraturan perusahaan untuk membayarkan pesangon dan lain-lain. Itu udah pasti. Jadi itu juga berat bagi perusahaannya sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya karyawan itu marah karena PHK, pasti dia marahnya sama situasi sih. Setuju. Ya, bukan tidak sama perusahaan. Sebab perusahaan akan membayarkan anyway. Setuju. Karena memang situasinya yang tidak kondusif Betul. ataupun tidak bisa untuk Diteruskan perusahaan ini lagi. diteruskan seperti itu. Nah, kira-kira mungkin mensiasati ataupun strategi kita dalam ketika kita dalam keadaan terkena PHK, kira-kira ada nggak sih Bu tips-tips tertentu dalam kita mencari lowongan pekerjaan after kita terkena PHK? Ya, sebetulnya memang di lingkungan kita di Indonesia ini memang semangat untuk entrepreneurship itu memang tidak ada ya, tidak terlalu berkembang gitu ya. Sebetulnya kalau misalnya kita itu dari dulu mempunyai jiwa entrepreneur, maka bahkan kalau di kalangan para profesional itu kita mengenal yang namanya hybrid entrepreneurship. Jadi kita kerja kayak Fania, kerja di satu korporasi, tapi sebetulnya juga mempunyai hobi-hobi atau pekerjaan sampingan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan sifat pekerjaannya, tetapi ini bisa berjalan dua-duanya. Ya, tinggal ganti fokus aja sih sebetulnya sebagai karyawan yang di PHK. Kalau misalnya kita memang sudah punya itu. Tapi kalau misalnya dia tidak punya waktu untuk melakukan hal ini, dia juga tetap harus belajar sih sebetulnya. Ya, banyak sekali di kalangan
teman-teman saya yang di dalam spare time-nya dia belajar tentang sesuatu yang lain. Misalnya ada teman yang kerjanya sama sekali nggak ada hubungannya dengan coding, dia les coding. Wow. Ya, sehingga dia itu bisa bikin aplikasi yang lucu-lucu gitu, hanya untuk hobi saja. Tetapi kalau ini diseriusin, jadi ketika dia di PHK ya, dia juga bisa memulai hal-hal yang baru yang memang dia sudah mulai gitu. Oke, apalagi sekarang ditambah banyak sekali pelatihan ataupun bootcamp, online course dan lain sebagainya yang bisa memfasilitasi kita untuk belajar hal yang baru seperti itu. Dan kata kuncinya berarti belajar ya Bu ya tadi ya. Betul. Tagline-nya belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Setuju. Nah, kemudian kalau misalnya yang terjadi adalah ketika kita usianya sudah tidak muda lagi Bu, gitu ya. Mungkin gen milenial lah, ambil contohnya. Dan ketika kita akhirnya terkena PHK, kemudian kita ingin melamar bekerja lagi di entah itu di industri yang berbeda ataupun posisi yang berbeda ataupun bahkan posisi yang sama, pasti kita itu punya saingan kandidat yang lebih muda Bu, Gen Z seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya saing terhadap para Gen Z ini Bu? Kalau saya sebagai recruiter ya, Fania, saya akan lihat portofolionya. Kalau seseorang di antara usia 35 sampai 45, itu mestinya portofolionya sudah bagus. Nah, kembali lagi ketika dia bekerja di satu perusahaan, apa dia mengerjakan hal yang itu terus, sehingga portofolionya juga tipis. Betul. Ya. Nah, ini yang memang agak sulit. Oleh karena itu, kita memang selagi kita memang bekerja di korporasi, perlebar itu portofolio, minta kepada atasan kita proyek-proyek tertentu agar supaya kita itu memang mempunyai coverage yang lebih besar gitu di pekerjaan kita. Jadi nggak hanya mengerjakan pekerjaan rutin, tapi juga mungkin proyek lainnya atau bahkan mungkin kita bisa belajar di platform yang lainnya seperti itu di luar kantor ya Bu ya. Oke, nah kemudian mungkin gini Bu, ada beberapa cerita yang mungkin saya pernah dengar bahwa ketika kita sudah punya masa kerja ataupun sudah bekerja di satu perusahaan mungkin udah 5 tahun seperti itu ya Bu ya. Tapi kemudian kita terkena PHK dan ketika kita ingin melamar bekerja di perusahaan lain, perlukah kita mungkin menurunkan standar dalam arti mungkin posisinya dia sudah manajer dan kemudian karena butuh kerja cepat jadi ya udah lowongan ada hanya posisi supervisor ataupun bahkan officer, ambil aja deh gitu. Mau salary-nya berapa ambil dulu aja deh, yang penting kerja dulu. Seperti itu. Tapi ada tipe orang kedua yang bahkan ketika sudah kena PHK, mereka tetap pada standarnya atau bahkan punya standar yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau dari dua tipe orang tadi, menurut Bu Aileen sendiri, pandangan terhadap dua orang tersebut seperti apa Bu? Ya. Yang jelas yang menahan harga itu lupa bahwa beberapa kenaikan gajinya dia itu di perusahaan yang lama itu bisa saja disebabkan karena kenaikan gaji otomatis. Ya, karena cost of living adjustment, karena COLA gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka gajinya itu memang relatif tinggi karena bukan karena karyanya, tetapi justru karena regulasi perusahaan saja. Nah, seperti ini nih sebetulnya dia yang memang paling tidak dia juga mesti mengerti bahwa ini harus bisa dia adjust gitu. Nah, untuk orang yang bekerja apa saja ya, barusan ini saya juga menemui seorang seperti itu. Dia sebetulnya punya pekerjaan yang cukup bagus. Dia pernah jadi security, dia pernah jadi driver ini seorang security, calon security. Dia pernah jadi driver dari direktur utama, dia pernah menjadi driver Grab, tetapi untuk mendapatkan jabatan security itu ya, dia bilang gini, dalam wawancara dia bilang gini, saya mau bekerja apapun. Bahkan ketika ketika ada COVID, saya bekerja sebagai buruh bangunan. Dia bilang gitu. Yang penting saya bawa pulang uang buat keluarga. Sebetulnya orang ini cukup mengesankan ya. Betul. Dan kita dalam pikiran perusahaan sebetulnya kita tahu bahwa potensi orang ini tidak cuma segini. Karena kita memang carinya segini, oke, bisa diterima, tetapi kita mesti melihat bahwa dia pun punya potensi untuk bekerja yang sedikit dengan tingkat pekerjaan yang lebih baik. Nah, kita mesti menganggap bahwa ini PR kita nih untuk mengadjust. Sebetulnya sikap kerja untuk
untuk mau mencoba apa saja itu bagus sih menurut saya ya. Oke, tapi juga kita perlu yang namanya adjustment juga. Kalau Betul. tadi dua posisi tadi seperti Iya. itu ya Bu ya. Oke, nah kemudian mungkin ini kita berbicara lagi sedikit kilas balik terhadap networking Bu. Seperti itu ya. Bagaimana sih kita punya strategi untuk membangun jejaring ataupun networking ketika kita mengalami PHK. Apalagi situasinya adalah, mungkin ambil contoh lagi nih Bu, saya juga pernah dengar cerita bahwa dia di PHK dari satu perusahaan yang sudah terbilang sangat besar. Dan ketika dia keluar, dia ingin mencari pekerjaan, brandingnya ataupun networkingnya itu sudah yang level atas ataupun sudah yang mungkin apa ya, sudah bukan orang biasa lagi Bu, seperti itu. Sementara dia sendiri ingin kok sebenarnya mau kok untuk bekerja di perusahaan yang biasa saja, seperti itu, dengan branding yang biasa saja, dengan posisi yang biasa saja. Tapi kesulitannya karena branding sebelumnya ini Bu. Nah, mungkin dari Bu Elin bagaimana ya strateginya supaya ya networking ataupun branding teman-teman ini juga bisa untuk diterima di industri yang lain? Beberapa teman ya, kalau sudah dalam posisi seperti itu, harus mempertanyakan apakah dia betul-betul udah jago di posisi dia. Kalau dia sudah jago, dia bisa jadi konsultan loh. Oke. Dia bisa jadi konsultan lepas dan membantu perusahaan, barangkali bukan satu, barangkali dua, sehingga dia bisa melakukan apa yang sudah dia ahli, tetapi di perusahaan, beberapa perusahaan tidak secara full time. Itu juga entrepreneurship kan? Betul, setuju. Ya. Berarti memang ya nggak hanya dari pekerjaan full time atau pekerjaan utama, tapi juga bisa tadi entrepreneurship tadi ya Bu ya, di luar dari pekerjaan ataupun fokus utamanya. Selain itu mungkin ada lagi Bu tipsnya? Ya seperti saya bilang ya, misalnya para kameramen ini, kalau misalnya mereka bisa melakukan pekerjaan, misalnya membuat fotografi yang bagus, membuat video clips yang bagus, gitu. Kalau misalnya terjadi PHK dan sebagainya, mereka juga bisa bekerja freelance. Di luar dari jam-jam kerja seperti saat itu. Sekarang yang namanya freelance, yang namanya konsultan, yang namanya bekerja mandiri, yang bikin podcast di kamarnya aja, itu sudah marak, dan menurut saya itu adalah cikal bakal dari entrepreneurship. Oke, menarik banget. Berarti memang balik lagi kita pun harus punya hobi ataupun harus punya sesuatu hal yang bisa kita lakukan di luar dari pekerjaan utama, seperti itu ya Bu ya? Iya, kalau kita misalnya menikah dan kita 100% tergantung pada pasangan kita, bukankah itu tidak baik dibandingkan dengan kalau kita punya kemandirian? Betul, kemandirian sendiri bukan berarti kita ya jadi independent woman yang tidak mau diatur misalnya seperti itu ya Bu ya, tapi lebih kepada kalau kita punya sesuatu hal yang bisa kita lakukan, ya kenapa tidak, seperti itu. Oke, nah terakhir Bu, ini mungkin sedikit berbicara mengenai finansial seperti itu. Adakah mungkin strategi tertentu dari Bu Elin yang mana ketika kita terdampak PHK tapi kita tetap bisa survive dalam hidup sambil mencari pekerjaan seperti itu? Menurut saya lifestyle sih. Nomor satu, kita mesti cut lifestyle kita. Kita mesti cut lifestyle kita ke dalam 50%. Sehingga kalau misalnya kita dapat pesangon say 15 bulan gaji, kita bisa hidup 30 bulan bulan lagi. Ya, karena dengan lifestyle yang ada itu sebetulnya praktis 50% bisa kita cut. Setuju. Karena memang gaya hidup itu ya yang bikin kita jadi sulit untuk survive ya Bu ya. Apalagi punya gaya hidup yang mungkin di luar atau di atas standar yang seperti biasanya gitu. Oke, menarik sekali Bu Elin pembahasannya. Mungkin kalau saya bisa simpulkan mengenai apa yang kita barusan sudah bahas adalah bahwa ya PHK itu mungkin satu hal yang pasti akan terjadi. Entah itu dalam jangka dekat ataupun jangka lama seperti itu, dan kita harus waspada terhadap hal itu. Dan memang sudah wajar kalau kita merasa marah, kita merasa tidak terima, tapi ya jangan sampai berhenti di kekecewaan itu saja, tapi kita juga bisa untuk mengelola diri kita sendiri, mengelola finansial kita tadi seperti itu, dan mencari cara bagaimana supaya kita itu memperbanyak portofolio dan kita belajar dan serta beradaptasi seperti itu, supaya kita pun balik lagi kita bisa survive ya Bu ya dalam kehidupan ini seperti itu. Oke, demikian sesi Kenapa Tidak pada hari ini
teman-teman, dan semoga apa yang sudah saya dan juga Bu Elin bahas bisa menjadi insight dan juga bisa mencerahkan sahabat Kompas semuanya. Sampai jumpa di series Kenapa Tidak selanjutnya. Dadah.